Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailin Kiranata. Saya berasal dari kelas 12.1, nomor urut 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang evolusi. Selamat menyaksikan. Oke, jadi evolusi itu merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam kurun waktu yang sangat lama ya teman-teman. Nah, evolusi itu berasal dari kata Latin yakni volvo yang artinya adalah membentang. Kemudian evolusi itu dapat terjadi karena adanya adaptasi atau penyesuaian dan juga seleksi alam. Nah, selanjutnya itu ada teori abiogenesis. Nah, ini berbunyi makhluk hidup berasal dari benda mati. Jadi teori ini itu diperkuat oleh beberapa ilmuwan. Yang salah satunya itu ada Aristoteles, yaitu dia berkata bahwa belatung itu berasal dari daging yang sudah busuk, kemudian katak itu berasal dari lumpur, dan ikan juga berasal dari lumpur. Kemudian selanjutnya itu ada John Needham. Nah, John Needham ini mengatakan bahwa air hasil lebusan kaldu jika ditutup dengan gabus maka akan dipenuhi oleh bakteri. Kemudian yang terakhir itu ada Anthony van Leeuwenhoek. Nah, dia ini mengamati air rendaman jerami dengan mikroskop. Kemudian dia menemukan bahwa ada benda-benda aneh yang sangat trenik di air bekas rendaman jerami itu. Nah, di balik itu guys, ada teori-teori yang ternyata membantah teori si abiogenesis ini. Nah, tebak teori apa? Ya, betul, teori biogenesis. Nah, jadi teori biogenesis ini mengatakan bahwa makhluk hidup yang ada saat ini itu berasal dari makhluk hidup yang lain atau sebelumnya. Nah, kemudian di dalam teori ini juga ada beberapa ilmuwan yang membantah atau mengamati apa yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada Francesco Redi. Nah, jadi Francesco Redi ini mengamati bahwa ada 3 toples yang berisi daging. Jadi, toples yang pertama itu berisi daging yang ditutup rapat dan tidak dibiarkan terkena udara luar sama sekali. Kemudian yang kedua, toples itu ditutupi dengan kain kasa biasa. Kemudian yang ketiga, toples itu dibiarkan terbuka. Nah, hasilnya selama ditunggu beberapa hari, akhirnya daging yang berada di dalam toples yang tertutup itu tidak mengeluarkan belatung. Nah, sedangkan daging yang dibiarkan ditutup dengan kasa saja dan dibiarkan terbuka begitu saja, mereka memiliki belatung. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata belatung itu bukan berasal dari dalam daging yang membusuk, tapi dari makhluk lain yang bisa kita sebut dengan lalat. Nah, selanjutnya itu ada Lazarus Palangi. Nah, dia ini membuktikan bahwa air rebusan kaldu itu tidak mengeluarkan mikroorganisme, melainkan ketika dia mencoba menaruh air rebusan itu di 3 tempat berbeda, sama seperti tadi Francesco Redi, yang satu tertutup rapat, yang kedua itu ditutupi dengan kain kasa, kemudian yang ketiga itu dibiarkan terbuka. Nah, otomatis yang dibiarkan terbuka dan juga ditutupi oleh kain kasa saja itu akan lebih banyak mengandung mikroorganisme, karena ya kita tahu kalau mikroorganisme itu berasal dari hewan lain juga gitu. Mungkin bisa dari lalat. Nah, akhirnya dia kan punya belatung lagi. Kemudian yang terakhir itu ada Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur ini dia melakukan percobaan menggunakan cerobong yang berbentuk kepala angsa gitu ya. Nah, terus dia mencoba untuk memiringkan si kepala angsa ini sehingga nanti si airnya itu di dalam tabung ini akan hampir keluar dari kepala atau dari corong. Nah, kemudian di sisi lain ada juga yang tidak dimiringkan. Nah, hasilnya yang dimiringkan lebih mengandung banyak mikroorganisme gitu. Dari situ kita tahu bahwa mikroorganisme itu berasal dari makhluk hidup yang lain gitu. Jadi nggak tumbuh gitu aja dari air yang ada di dalam tempat tersebut. Nah, teman-teman, kemudian di sisi lain juga terdapat teori dari J.B. Lamarck. Teori ini mengemukakan bahwasannya sifat fenotip yang terdapat di makhluk hidup itu dapat diperoleh dari lingkungan dan diwariskan secara genetik ke keturunan-keturunan selanjutnya. Jadi di dalam teori J.B. Lamarck ini dia menceritakan bahwa dahulunya itu jerapah itu
memiliki leher yang pendek semua, tapi karena pohon tinggi-tinggi gitu, jadi mereka mendanggalkan lehernya. Nah, sehingga keturunan-keturunannya itu si leher-leher jerapah ini jadi panjang gitu, untuk dapat menyesuaikan lingkungannya dan juga mendapatkan makanan. Kemudian terdapat teori juga yang membantah teori dari Lamarck, yaitu adalah teori Darwin. Nah, teori Darwin ini mengemukakan bahwa ada survival of the fittest, yaitu hanya individu yang adaptif dengan lingkungannya yang akan bertahan hidup. Nah, kemudian ada juga struggle for existence, yaitu individu harus berjuang dan berkompetisi untuk mempertahankan kehidupannya yang terbatas. Dan yang terakhir itu adalah seleksi alam. Ya, yang tadi saya sebutkan bahwa seleksi alam itu berarti makhluk hidup yang dapat bertahan, yang akan terus hidup gitu. Jadi spesies yang mampu bertahan, maka dia akan tetap hidup gitu. Nah, selanjutnya itu ada juga teori evolusi kimia. Nah, teori evolusi kimia ini terjadi sebelum evolusi biologi. Nah, jadi pada tahun 1953 itu Stanley dan juga Urey atau Miller dan Urey ini dia melakukan percobaan. Jadi dari hasil percobaan Urey dan Miller ini, mereka menyimpulkan bahwa gas metana atau CH4, gas amonia NH3, uap air H2O, dan karbon dioksida atau CO2 itu dengan bantuan energi radiasi sinar kosmis dan halilintar, maka mereka akan membentuk senyawa organik. Nah, nantinya senyawa organik ini akan berevolusi menjadi makhluk hidup bersel satu, kemudian setelah jutaan tahun mereka akan berubah menjadi makhluk hidup kompleks. Nah, jadi kesimpulan dari teori-teori ini adalah omne vivum ex ovo, atau semua makhluk hidup berasal dari telur. Kemudian omne ovum ex vivo, yaitu semua telur berasal dari makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah omne ovum ex vivo, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lain.